Selamat datang di program Sekolah Sabat yang dibawakan oleh Little Strength Ministry. Terima kasih Anda telah bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Adalah merupakan satu berkat dan kebahagiaan bisa belajar bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar dari pelajaran yang ketiga yang berjudul Gambaran dari Pernikahan. Akan tetapi sebelum kita masuk pada pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, memohon Roh Suci Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami ketika kami membuka dan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah hati kami diterangi oleh firman-Mu dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan berdasarkan pelajaran kami ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Dikatakan di situ, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Itulah ayat hafalan kita. Dan pelajaran seperti apakah yang dapat kita pelajari melalui perkawinan ataupun contoh-contoh pernikahan di dalam Alkitab? Kita akan melihat jawabannya sewaktu kita mempelajari di dalam hari-hari berikut ini. Pelajaran hari Minggu berjudul Satu Daging. Satu daging ini adalah terambil dari buku Kejadian pasal 2 mulai dari ayat yang ke-23. Dikatakan di situ, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kata yang menjadi judul pelajaran hari Minggu. Ayat 25 katakan selanjutnya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kata satu daging ini menunjukkan keintiman antara pasangan yang sudah menikah. Tidak ada pihak lain yang kita bisa memiliki hubungan yang intim, sebagaimana intimnya hubungan kita dengan pasangan kita sendiri. Pasangan suami istri dipanggil untuk disatukan bersama. Jadi, menjadi satu daging dengan orang lain adalah perzinahan dan juga adalah dosa. Akan tetapi Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Alkitab mengajarkan seperti apa hubungan kita dengan pasangan kita seharusnya, yaitu harus yang seimbang dengan yang sama-sama yang percaya. Dengan kata lain, harus dengan yang satu iman. Akan tetapi banyak orang mempertanyakan, bagaimana kalau saya ingin mencoba memenangkan jiwa dari pasangan saya yang tidak seiman? Kita harus menyelidiki hati kita sendiri untuk melihat apakah benar-benar kita jujur berusaha untuk mencoba memenangkan jiwa, atau apakah pertimbangan kita telah dibutakan karena kita telah terlanjur mencintai pasangan yang tidak seiman lebih daripada kita mencintai Tuhan. Berapa banyak pernikahan antara orang yang tidak seiman, pernikahan di antara orang yang tidak percaya yang akhirnya hancur. Bahkan pernikahan dengan orang yang percaya sekalipun tidaklah menjadi jaminan bahwa pernikahan tersebut akan bertahan lama. Pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih kita kasihi? Apakah kita lebih mengasihi pasangan kita, atau apakah kita lebih mengasihi Tuhan? Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan pada saat yang sama kita menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman, maka hubungan kita dengan Tuhan akan seharusnya menarik orang yang tidak seiman untuk juga
ingin menjalin hubungan dengan Tuhan. Anda tidak perlu berkompromi dengan cara berperilaku seperti orang yang tidak kenal Tuhan untuk memenangkan jiwa orang tersebut. Mereka akan tertarik kepada Anda ketika mereka melihat bagaimana hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Akan tetapi bagaimana jika mereka masih tidak mengasihi Tuhan juga? Bahkan ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan di dalam hubungan seperti itu. Pada saat itu, Matius pasal 10 ayat 37 berlaku. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Seperti juga halnya barang siapa yang mengasihi pasangannya lebih daripada mengasihi Tuhan, maka ia tidak layak bagi Tuhan. Coba kita bayangkan, apakah kira-kira Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi Ishak ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, putra satu-satunya yang tunggal? Apakah sebaliknya kita pikir Simson lebih mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi wanita yang dilihatnya? Mari kita lihat ayatnya di dalam buku Hakim-Hakim pasal 14. Mulai dari ayat yang pertama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin yang adalah orang yang tidak percaya, tidak seiman dengan Simson. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat ada seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Simson melihat seorang gadis yang tidak seiman, yang bukan dari kumpulan orang yang percaya, sama seperti Simson dan keluarganya. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Jadi orang tua Simson berusaha mengingatkan kepada Simson bahwa Simson haruslah mencari pasangan yang seimbang dengan pasangan yang seiman. Akan tetapi Simson menjawab ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Simson melihat, Simson tertarik, dan Simson menginginkan wanita tersebut. Inilah yang biasanya terjadi antara pria dan wanita ketika mereka tertarik kepada pria atau wanita lain hanya ketika mereka melihat penampilan secara luar. Ketika apa yang mereka lihat menyenangkan mereka, mereka hanya ingin untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Akan tetapi Alkitab sudah mengingatkan kita untuk tidak memulai hubungan dengan orang yang tidak percaya, karena mereka dapat memalingkan hati kita dari Tuhan. Itulah pelajaran hari Minggu. Selanjutnya mari kita lihat pelajaran hari Senin yang berjudul Mempelai yang Cantik. Seperti apa kira-kira penampilan mempelai yang cantik menurut Alkitab? Mari kita lihat Alkitab sendiri katakan mengenai definisi bagaimana yang cantik itu menurut Alkitab. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Inilah definisi Alkitab mengenai kecantikan. Bukan ketika rambutnya berkepang-kepang, atau dengan perhiasan emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi, menurut Alkitab, kecantikan wanita itu adalah ketika ia berdandan dengan perbuatan baik, ketika ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Inilah yang Alkitab katakan mengenai kecantikan.
Selanjutnya juga dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3-5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah atau secara luar, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Inilah yang Alkitab katakan sebagai perhiasan ataupun kecantikan yang bukan dunia katakan berharga, akan tetapi Allah sendirilah yang katakan bahwa hal tersebut berharga di pandangan mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi menurut Alkitab, perhiasan yang membentuk suatu kecantikan bagi seorang wanita adalah ketika perhiasannya bukan secara luar, akan tetapi perhiasan lahiriah. Jadi kita bisa melihat bahwa Alkitab katakan perhiasan yang lebih berharga justru di pandangan mata Allah adalah ketika perhiasan kita adalah secara batiniah atau dari dalam, bukan perhiasan yang kita kenakan di luar. Dan poin ini juga ditegaskan ketika Tuhan memilih raja bagi bangsa Israel melalui Samuel. Kita bisa lihat ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Alkitab katakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Apa yang ada di dalam hati? Karakter kita. Karakter kita adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak sama dengan perhiasan yang kita kenakan secara luar. Ketika karakter kita telah disucikan oleh Kristus, kita menjadi indah dan berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita menjadi indah dan berharga di mata Tuhan, itulah yang lebih penting. Tidak penting apa yang dunia lihat secara luar, akan tetapi apa yang Tuhan lihat, perhiasan kita, yaitu karakter kita, itulah yang berharga. Selanjutnya pelajaran hari Selasa berjudul Istri Pelacur Hosea. Kita bisa baca ayatnya di dalam Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berfirman melalui Hosea, Tuhan berfirman kepada Hosea, "Pergilah, ambillah istri pelacur dan anak-anak pelacuran, karena negeri telah bersikap berzina dengan meninggalkan Tuhan." Sungguh suatu perintah yang aneh Tuhan berikan kepada Hosea untuk mengambil istri yang adalah seorang pelacur. Kita tidak tahu apakah memang Gomer adalah seorang pelacur atau Tuhan yang tahu bahwa Gomer akan menjadi seorang pelacur. Tetapi belum merupakan seorang pelacur pada waktu Hosea menikahi Gomer. Alkitab tidak katakan apa kejadian sebenarnya. Akan tetapi Tuhan telah menyuruh Hosea untuk mengambil Gomer yang dikatakan sebagai seorang pelacur untuk menjadi istrinya. Sudah barang tentu Hosea mencintai Gomer, mencintai istrinya. Cinta yang lemah akan dapat mencari objek yang lain. Akan tetapi ketika cinta itu dalam, maka penolakan dan ketidaksetiaan dapat menyebabkan sakit hati yang sangat dalam. Ketidaksetiaan bangsa Israel menyebabkan penderitaan yang tak terkatakan bagi hati Tuhan yang mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang dalam. Pengalaman Hosea sendiri memiliki istri yang tidak setia. Ini juga mengajarkan bahwa sakit hati Tuhan terhadap bangsa Israel adalah begitu besar. Hati Hosea hancur karena istrinya berzina, melanggar perjanjian pernikahan mereka. Hati Tuhan juga hancur karena bangsa Israel berzina dengan cara melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Pelacuran atau perzinahan menghancurkan pernikahan. Akan tetapi kesetiaan
menjaga pernikahan. Dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, akan tetapi pelacuran memisahkan pernikahan. Banyak pernikahan hancur karena ketidaksetiaan salah satu pasangan. Mereka yang memiliki pengalaman dengan perselingkuhan atau ketidaksetiaan dapat merasakan bagaimana pengalaman Hosea. Akan tetapi Tuhan adalah kasih. Dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah adalah kasih, dan sudah sepantasnya lah kita juga mengasihi Allah. Selanjutnya hari Rabu adalah berjudul Ishak dan Ribka. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 24, mulai ayat yang pertama. Abraham sudah tua, sudah lanjut usianya, dan Tuhan telah memberkati Abraham dalam segala hal. Lalu berkata Abraham kepada hamba tertua di rumahnya yang memerintah semua yang dimilikinya, "Tolong letakkan tanganmu di bawah pahaku, dan aku akan membuat kamu bersumpah demi Tuhan, Allah langit, dan Tuhan bumi, bahwa kamu tidak akan mengambil istri untuk anakku dari anak-anak perempuan orang Kanaan di antara mereka aku tinggal. Tetapi kamu harus pergi ke negeriku dan keluargaku dan mengambil seorang istri untuk anakku Ishak." Ini adalah perintah yang Abraham berikan kepada hambanya untuk mengambil istri bagi anaknya Abraham, yaitu Ishak. Yaitu harus tidak dari perempuan di kalangan orang Kanaan, akan tetapi perempuan dari negeri asal Abraham dan juga perempuan dari kalangan keluarga Abraham. Penulis pelajaran sekolah sahabat katakan di dalam pelajaran hari Rabu ini, betapapun eksklusifnya nasihatnya, masalah bagi Abraham adalah spiritual, bukan etnis. Itu adalah teologis, bukan nasional. Abraham tahu betul kemerosotan moral dari praktik keagamaan orang Kanaan. Belum lagi pemujaan mereka terhadap dewa-dewa palsu. Dan dia tahu betapa mudahnya putranya jatuh ke dalam praktik ini jika dia menikah dari antara mereka. Selanjutnya Roh Nubuat katakan di dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman 194, paragraf yang pertama. Di dalam pikiran Abraham, pilihan akan seorang istri bagi anaknya merupakan satu hal yang amat penting. Ia menghendaki agar dia menikah dengan seorang yang tidak akan menuntun dia berpaling dari Allah. Ishak yang berharap kepada kasih serta kebijaksanaan bapaknya merasa puas untuk menyerahkan persoalannya kepada bapaknya, sambil mempercayai bahwa Allah sendiri akan memimpin di dalam pilihan yang diadakan. Jadi bukan hanya Abraham yang merasa bahwa pilihan istri bagi Ishak adalah penting, tetapi Ishak sendiri juga bekerja sama dengan Abraham, mempercayakan kepada Abraham yang bijaksana itu untuk memilih seorang istri bagi dirinya. Selanjutnya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4, dikatakan, "Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya." Jadi inilah yang terjadi ketika pasangan kita bukan merupakan pasangan yang seimbang. Pasangan tersebut akan dapat memalingkan kita daripada Tuhan. Saya tahu banyak orang-orang muda katakan, "Mengapa saya harus mencari pasangan yang seimbang atau pasangan dari iman yang sama dengan saya? Atau orang-orang muda lain yang berasal dari gereja? Bukankah mereka sama kelakuannya atau sama buruk dengan orang-orang yang tidak percaya yang di luar sana atau orang-orang yang tidak seiman?" Kita tahu bahwa Ribka yang merupakan istri pilihan Abraham bagi Ishak, yang berasal dari negara dan keluarga Abraham sendiri, atau seorang yang percaya yang seiman, Ribka juga menuntun Yakub untuk menipu Ishak.
Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita telah jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi Alkitab dan Roh Nubuat sangat jelas mengenai hal ini, bahwa kita tidak boleh merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak seiman, karena mereka dapat memalingkan hati kita dari Tuhan. Nasib kita yang kekal akan sangat dipengaruhi oleh pasangan yang kita pilih. Selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran hari Kamis. Dikatakan di dalam pelajaran hari Kamis, judulnya adalah pelacur itu diadili. Kita bisa baca ayatnya di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang kedua. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Siapakah yang dimaksud dengan pelacur di sini? Untuk lebih jelas kita baca di dalam Wahyu pasal 17. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang adalah merah, yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi." Kalau kita lihat ciri-cirinya, yang dikatakan sebagai pelacur besar ini, dia duduk di tempat yang banyak airnya. Dia memabukkan penghuni bumi dengan anggur percabulannya. Dan dia duduk di atas binatang yang berwarna merah dan ungu. Dikatakan juga bahwa perempuan itu memakai kain ungu dan kirmizi ataupun merah yang berhiaskan emas, permata, dan mutiara, berwarna merah dan ungu, dan penuh dengan nama-nama hujat. Nah, ciri-ciri ini semua menunjukkan kepada suatu sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan kepausan Romawi. Kita akan mempelajari mengenai kepausan ini pada pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita yang di minggu-minggu yang akan datang. Bagaimana perempuan ini melakukan percabulan, yaitu dengan cara berlaku tidak setia kepada Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai Tuhan, dan dengan berbagai-bagai ajaran yang bertentangan dengan hukum dan perintah Tuhan, yang dilambangkan sebagai anggur yang memabukkan. Apakah perempuan pelacur ini adalah mempelai perempuan Yesus? Gereja seharusnya adalah merupakan mempelai wanita dari Yesus. Gereja seharusnya setia kepada Yesus sebagai mempelai laki-laki, dengan cara memelihara perintah dan ketetapan Yesus. Ketika gereja memelihara perintah dan ketetapan Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus sendiri katakan, "Jika kamu mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku." Nah, inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Kita bisa simpulkan bahwa pernikahan antara pria dan wanita adalah menggambarkan hubungan pernikahan antara Tuhan dan gereja. Gambaran pernikahan antara Kristus dan jemaat terpenuhi di dalam pernikahan antara suami dan istri yang saling setia dan saling mengasihi.
Inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Semoga kita dikuatkan, semoga kita diteguhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Tuhan Allah kami yang bersemayam dalam surga, di penghujung dari pelajaran sekolah sahabat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui pernikahan, di mana kami bisa melihat bahwa pernikahan adalah melambangkan antara pernikahan kami dengan Tuhan. Kami telah diikat dengan suatu janji pernikahan kepada Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami juga mengasihi Tuhan. Dan pada waktunya kami akan dibawa ke dalam perjamuan kawin anak domba ketika Tuhan datang yang kedua kali. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh senantiasa setia kepada Tuhan, sampai pada waktunya kami akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan kasih kami kepada Tuhan akan lebih disempurnakan lagi. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan penonton-penonton setia daripada pelajaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk bergabung dengan kami di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dan sampai berjumpa pada pelajaran sekolah sahabat di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita.